Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Ibu cek dulu. Almira, Maya, Hadir, Bu. iya, Mila. Hadir, Bu. Iya. Ya, sebelum belajar sebaiknya kita berdoa dulu dipimpin oleh salah satu teman. Dipersilahkan. Sebelum belajar, mari kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas ini walaupun harus dengan jarak jauh melalui aplikasi Zoom. Nah, semoga selalu dimudahkan dengan aplikasinya. Baik, ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ya, silakan Almira. Pelajaran sebelumnya yaitu dinamika penduduk benua Amerika. Iya, betul sekali. Ya, hari ini kita belajar dinamika penduduk Eropa. Apa yang akan dipelajari? Nah, yang dipelajari adalah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komposisi penduduk Eropa dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan keragaman budaya Eropa dengan benar. Nah, sekarang ada pertanyaan. Nah, apakah dinamika penduduk itu? Ada yang bisa menjawab? Bu. Ya, silakan. Perubahan keadaan penduduk baik dari segi jumlah, distribusi maupun komposisinya. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Jadi yang menyebabkan perubahan itu ada 3. Ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertambahan penduduk. Nah, di sini ada penduduk Eropa, itu pertambahan penduduknya relatif rendah. Bagaimana komposisi berdasarkan rasnya? Ada yang bisa menjawab? Komposisi ras ada beberapa macam. Pertama, bangsa Nordik. Ciri fisik suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Nah, baik. Untuk yang berikutnya, supaya lebih memahami materi, silakan amati tayangan video berikut ini. Sambil mengamati tayangan video, kalian bisa catat informasi yang disampaikan dari video tersebut. Nah, ini alasan benua Eropa disebut benua biru. Alasan pertama bermata biru. Kemudian yang kedua banyak kerajaan. Mengapa demikian? Dan berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5. Bangsa Nordik. Ciri-cirinya memiliki rambut pirang, mata biru, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara. Di Norwegia, Denmark, Belanda, Swedia, dan Jerman bagian utara. Ini agamanya ada Katolik Roma, Kristen Protestan. Belanda dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks. Nah, ada Kristen Ortodok, Ukraina, ragam bahasa. bangsa di Eropa dalam Nah, ini budayanya. Ada arsitektur, musik, sastra, dan juga filsafat. merupakan salah satu kebudayaan yang sangat Kalau tadi disebutkan ada dari seni, nah di sini ada dicontohkan berdasarkan gambar. Contohnya ada di
alat musik gitar ya, alat musik gitar, kemudian ada dari segi busana, busana flamenco, ada dari segi makanan, tortilla ya, kemudian ada dari segi olahraga, ada jai alai namanya. Yang terakhir untuk perbandingan kualitas penduduk Eropa dan Asia. Di Asia itu kualitas penduduknya ada yang tinggi juga, cuma ada masih di kualitas penduduk sedang dan bahkan kualitas penduduk rendah. Ya, nah sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Silakan buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Ya, lebar LKPD-nya seperti ini. Nah, apa yang dibahas? Kelompok 1 tentang komposisi penduduk Eropa. Silahkan berdiskusi. Gimana ya kita jawab tentang keragaman budaya penduduk benua Eropa? Nah, kita sebutkan aja kayak seninya, budayanya, alat musik, dan yang lain-lainnya yang berhubungan dengan yang namanya budaya. Tentang komposisi berdasarkan ras. Jadi gini, komposisi berdasarkan ras bisa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu seperti bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinarik. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan presentasi. Nah, untuk presentasi diwakili oleh salah satu anggota kelompoknya. Keragaman budaya penduduk benua Eropa. Sumber budaya Eropa adalah Yunani dan Romawi. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya bidang filsafat. Contoh alat musik negara Spanyol, gitar flamenco. Gitar yang mirip gitar akustik banyak digunakan oleh pemusik Indonesia untuk tampil pertunjukan dan untuk menciptakan lagu. Contoh arsitektur negara Inggris, gaya Tudor, atau bentuk bangunan khas Inggris yang banyak ditemukan dari beberapa bangunan kuno peninggalan masa Hindia Belanda. Kemudian yang berikut, Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavina, dan bangsa Dinarik. kemudian kalau berdasarkan usianya bagaimana? Dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok produktif. Iya, bagus sekali hasil presentasi dari masing-masing perwakilan anggota kelompok. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Semua tadi bekerja sama, semua berdiskusi dan saling berbagi informasi sehingga bisa mendapatkan hasil diskusi yang baik. Berikutnya, kesimpulan. Nah, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan kegiatan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Devi. Silakan, Devi. Komposisi penduduk Eropa berdasarkan usia, berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Komposisi berdasarkan ras, bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia. Keragaman budaya penduduk benua Eropa. Karya seni, serta alat musik. Kualitas penduduk benua Eropa berdasarkan indikator HDI. Kualitas hidup sangat tinggi.
dan tinggi. Negara di Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara, dan Selatan. Iya, itu tadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini sudah cukup jelas disampaikan temannya. Ya. Berikutnya, siapa yang bisa menyampaikan refleksi? Ya, Bu. Ya, silakan Mila. Saya senang hari ini mendapatkan pengetahuan. Dan saya senang di Zoom. Itu tadi ya. Jadi hari ini kalian bisa berdiskusi di aplikasi Zoom, kemudian bisa mendapatkan pengetahuan. Baik, berikutnya penilaian. Nah, untuk penilaian ini akan Ibu kirimkan di Google Form dengan link seperti ini. Cara menjawabnya seperti pada pertemuan sebelumnya. Waktunya 10 menit, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Pada pertemuan berikutnya, pelajari dinamika penduduk Afrika dan Australia. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Ya, jangan lupa di era pandemi ini kita selalu jaga kesehatan. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.